Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data dalam statistika. Adapun bentuk-bentuk penyajian data dalam statistika itu ada dua bentuk. Yang pertama itu biasa disebut dengan tabel. Tabel ini adalah daftar yang berisi ringkasan dari sejumlah data ataupun informasi, bisa berupa kata-kata ataupun bilangan yang tersusun secara sistematis. Bisa berurut ke bawah dalam kolom atau dia berderet ke samping dalam baris, sehingga data yang kita kumpulkan itu nanti mudah untuk kita pahamin. Kemudian bentuk penyajian data yang kedua itu disebut dengan diagram atau grafik, di mana diagram atau grafik ini adalah bentuk penyajian data yang berupa gambar-gambar atau visual untuk mendapatkan tampilan yang lebih menarik. Yang pertama kita bahas dulu mengenai tabel, di mana tabel ini ada tiga macam. Yang pertama disebut dengan tabel tunggal, kemudian ada tabel kontingensi, dan bentuk tabel yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Ya, sebelum kita membahas jenis-jenis tabel ini, kita lihat dulu ada beberapa bagian dari tabel. Yang pertama itu yang paling atas itu biasanya disebut dengan judul tabel. Biasanya judul tabel ini ditulis di tengah-tengah dan menggunakan huruf kapital. Sebaiknya judul tabel ini ditulis secara singkat dan jelas, yang biasanya terdiri dari nomor tabel, kemudian tabel itu berisi mengenai apa, gitu ya, masalah apa, kemudian di mana dan atau kapan masalah itu terjadi. Kemudian jika ada bisa dicantumkan juga satuan data yang digunakan, apakah sentimeter, kilometer, ataukah rupiah, ataukah dolar ya, dan seterusnya. Kemudian judul tabel ini bisa ditulis dalam beberapa baris ya kalau jika panjang. Namun setiap baris itu harus menggambarkan sebuah kalimat yang lengkap. Jadi sebaiknya tidak dilakukan pemisahan kata atau kalimat. Kemudian bagian yang kedua itu ada yang disebut dengan judul baris dan kolom. Ini pun sama, judul baris dan judul kolom ini sebaiknya ditulis secara singkat dan jelas. Kemudian bisa juga dalam beberapa baris dan tidak dilakukan pemisahan kata. Kemudian bagian yang ketiga itu yang disebut dengan badan tabel, di mana badan tabel ini nanti tempat untuk memuat nilai-nilai datanya. Kemudian yang keempat disebut dengan kaki tabel. Kaki tabel ini memuat keterangan-keterangan tambahan ya. Biasanya dicantumkan sumber data itu diperoleh dari mana, diambil dari mana gitu ya, dikutip dari mana. Ya, kita lihat lagi jenis-jenis tabel ya. Yang pertama itu tabel tunggal atau biasa disebut dengan tabel satu arah. Tabel tunggal ini adalah tabel yang memuat keterangan mengenai satu karakteristik saja atau satu variabel saja. Ya, di sini ada contoh yang disebut dengan judul. Tabel itu adalah yang ini ya, yang terdiri dari nomor tabel 2.1. Kemudian tabel ini berisi mengenai apa? Ini jumlah dosen menurut fakultas ya. Boleh juga dicantumkan tahunnya gitu ya. Itu judul tabel. Kemudian baris pertama ini ada fakultas dan jumlah dosen, ini adalah judul kolom. Sedangkan badan tabelnya isi ini ya. Ya, kemudian kita lihat bentuk tabel yang kedua yaitu tabel kontingensi atau biasa disebut juga dengan tabel silang. Tabel kontingensi atau tabel silang ini adalah tabel yang menunjukkan lebih dari satu karakteristik, bisa dua variabel atau lebih. Ya, kita lihat contohnya tabel 2.1, ini judul tabelnya ya. Tabel ini mengenai banyak murid di sekolah menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin. Jadi di sini ada dua variabel atau dua karakteristik yang ditampilkan di sini. Karena ada dua karakteristik, maka bisa juga disebut tabel dua arah, yaitu baris dan kolom ya.
Jadi ini judul tabelnya, kemudian ini judul kolom, kemudian ini judul barisnya. Adapun badan tabelnya adalah isi atau nilai-nilai data ini ya. Nah, tabel kontingensi ini karena dia ada dua baris ya, baris itu ini ada dua, kemudian kolomnya ada 3, SD, SMP, SMU, maka tabel ini disebut dengan tabel kontingensi 2x3. Jadi apabila barisnya ada 3 dan kolomnya ada 4, maka disebut tabel kontingensi 3x4 ya. Kemudian bentuk tabel yang ketiga yaitu disebut dengan tabel distribusi frekuensi atau disingkat dengan TDF ya. Tabel distribusi frekuensi ini adalah tabel yang di dalamnya itu terkait mengenai frekuensi dari suatu data kuantitatif berupa interval-interval atau kelompok-kelompok. Ya, kita lihat contohnya tabel 2.3 umur mahasiswa UIN tahun 2010 ya. Nah, ini yang disebut dengan interval-interval atau kelompok-kelompok itu ya. Karena umur mahasiswa ini dikelompok-kelompokkan atau dibuat interval, maka dia disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Ya, selanjutnya kita lihat bentuk penyajian data yang kedua yaitu diagram atau grafik ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan diagram batang. Mungkin sudah tidak asing lagi ya. Diagram batang ini adalah suatu bentuk penyajian data yang digambarkan dalam bentuk persegi panjang atau balok ya, atau batang-batang ya. Yang lebarnya sama, dia bisa dibuat tegak, bisa juga mendatar, di mana jarak antara setiap batang atau persegi panjang itu harus sama. Kalau diagram dibuat tegak, maka sumbu datarnya itu atau sumbu X-nya itu dipakai untuk menyatakan atribut atau kategori ataupun waktu ya. Sedangkan kuantum atau frekuensi atau besarnya data itu digambarkan pada sumbu tegaknya. Nah, diagram batang ini ada dua macam. Yang pertama itu disebut dengan diagram batang tunggal dan yang kedua disebut dengan diagram batang multival. Nah, untuk kali ini kita akan membuat diagram batang dengan bantuan Excel ya. Ini contoh dari tabel tunggal ya. Nah, dari tabel tunggal ini kita akan menampilkan atau menyajikan data ini dalam bentuk diagramnya ya, yaitu diagram batang tunggal. Untuk di Excel itu kita blok dulu data ini, bisa dari judulnya ataupun bisa juga hanya nilai datanya saja. Bisa kita blok semuanya, insert, kemudian kita pilih kolom, bisa pilih 2D atau 3D. Saya akan pilih 2D. Ya, ini hasilnya. Karena masing-masing kategori ini ditampilkan dengan satu batang gitu ya, maka dia disebut diagram batang tunggal. Dari tabel ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa jumlah dosen tarbiyah itu paling banyak ya. Kemudian urutan kedua itu adalah syariah. Kemudian urutan ketiga yaitu adalah jumlah dosen usuluddin ya. Dan kemudian selanjutnya kita lihat contoh berikutnya untuk diagram batang multival ya. Ya, di sini ada contoh tabel kontingensi yang tadi ya. Kita akan membuatnya menjadi diagram batang multival ya, karena di sini ada baris dan kolom ya, ada dua arah, maka akan menghasilkan diagram batang multival ya. Kita lihat caranya sama seperti tadi. Kita blok dulu datanya ini ya. Jumlah tidak usah masukkan karena kita hanya ingin membandingkan antara tingkat sekolah dengan jenis kelamin ya, tidak melihat jumlahnya ya. Sama caranya ya. Ya, ini hasilnya. Ya. Nah, karena setiap kategori ini ada dua batang ya, sudah lebih dari satu batang ya setiap kategori ini, maka dia disebut dengan diagram batang multival. Lengkapnya ini disebut dengan diagram batang dua komponen ya. Ya, jadi untuk SD itu ternyata lebih banyak laki-laki gitu ya,
SMP hampir berimbang, SMU juga lebih banyak laki-laki daripada perempuan ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini ada contoh lain. Di sini ada tabel kontingensi 5 kali 3 ya. Ada 5 baris dan 3 kolom ya. Bisa kita blok datanya saja ya. Kemudian sama insert kolom 3D. Nah, di sini kategorinya jenis produksi dan tahunnya belum masuk ya. Tapi di sini kita bisa mengubahnya ya. Kalau misalnya belum tertera di sini, caranya Anda pastikan dulu gambar ini sudah kita klik ya, sudah terblok seperti ini. Kemudian Anda klik select data. Nah, di sini Anda ubah untuk yang seriesnya itu kita masukkan tahun satu persatu, boleh kita klik yang ada di sini, kemudian boleh di enter ya. Ini udah berubah ya, begitu seterusnya. Jadi satu persatu. Kalau yang ini sebelah sini ya, yang sebelah kiri edit, series 2 edit, kita masukkan dia tahun 1994 ya. Kemudian yang terakhir series 3 kita klik, kemudian edit ya, kita klik di tahun ketiganya yaitu 95 ya. Ya, di sini sudah berubah semua. Kita lanjut ke yang horizontalnya ya. Nah, kalau yang ini bisa kita blok semuanya. Di sini kita masukkan jenis produksinya. Caranya kita blok semuanya jenis produksinya ya. Ya. Sudah berubah, ada 5 kategori ya di sini. Oke, kalau sudah oke ya. Di sini sudah berubah ya. Untuk padi ini ternyata ada peningkatan gitu ya. Kemudian untuk jagung di tahun 95 itu malah terjadi penurunan ya, walaupun dia sempat naik di tahun 94. Kemudian untuk kedelai justru meningkat di tahun 95 juga, seperti hal padi tadi. Kentang juga cukup tinggi kenaikannya ya, sedangkan kopi kenaikan dan penurunannya tidak terlalu berarti gitu ya. Nah, jika kita ingin melihat berdasarkan jenis produksinya. Nah, jika kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan per tahun itu yang paling tinggi yang mana, tapi harus dipastikan juga ya, ini sudah kita klik ya gambarnya, kemudian switch row ya, ini dia berubah ya, tapi di sini masuk jenis produksinya jadinya, maka kita ubah kembali select data ya. Sekarang kita ubah, kita hanya masukkan nilai datanya saja. Nilai datanya kita masukkan. Kemudian yang ini kita masukkan tahunnya ya, kita blok tahunnya. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ini satu persatu. Ya, di sini satu persatu kita edit. Satu-satu diklik seperti tadi, padi, kemudian series 2 edit. Kita pilih jagung. Kemudian series 3 kita edit, kita pilih kedelai. Kemudian series 4 kita edit, kita pilih kentang. Kemudian series 5 edit kopi ya. Ya, ini sudah semua. B5 tahunnya sudah, maka kita oke ya. Nah, di sini kita tampilannya berbeda. Kita bisa di sini melihat bahwa pada tahun 1993 ini bahwa produksi yang tertinggi itu adalah padi, kemudian yang kedua diikutin oleh kedelai, kemudian yang ketiga adalah produksi jagung ya. Kemudian begitu juga di tahun 94 ya, yang paling tinggi masih produksi padi paling tinggi dan seterusnya ya. Ya, seperti itu. Jadi tergantung keperluan kita ya. Jadi karena satu kategori itu ada lebih dari satu batang, maka dia disebut diagram batang multiple gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya kita lihat diagram yang kedua, yaitu diagram garis. Nah, diagram garis ini juga sudah kalian kenal ya. Jadi diagram garis ini adalah salah satu bentuk diagram yang digambarkannya itu berdasarkan data waktu ya, tahun ataupun bulan. Biasanya diagram garis ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang kontinu
atau yang selalu terjadi. Misalnya pertumbuhan penduduk tiap tahun gitu ya, dan lain-lain. Dia berupa garis-garis yang patah-patah atau garis lurus ya. Kita lihat contoh yang tadi, contoh yang ini. Kita akan menggambarkannya dalam bentuk diagram garis ya. Kita klik dulu biar tidak tertimpa gambar yang tadi ya. Sama seperti yang tadi, kita blok datanya. Kemudian insert. Nah, kali ini kita pilih yang line ya untuk membuat diagram garis. Kemudian boleh pilih yang atas, boleh yang bawah. Kalau kita ingin menampilkan titik-titik di setiap datanya, bisa kita pilih yang ini ya. Ya, sama seperti yang tadi ya. Kalau ini ditampilkannya berdasarkan jenis produksi, kalau melihatnya per tahun, maka kita bisa switch row ya. Nah, di sini bisa kita lihat perkembangan per tahunnya, setiap tahunnya ya. Kita melihat perkembangan masing-masing jenis tanaman itu ya. Kemudian karena belum muncul ya nama kategorinya itu ya, maka bisa kita lakukan seperti tadi. Ini untuk yang tahun ya, yang aksisnya yang ya. Kemudian ini sama tadi satu per satu. Enter. Padi, edit ya, satu persatu. Edit, kemudian copy, kita enter ya. Oke, sudah terisi semua labelnya. Kita klik OK. Nah, di sini juga kita melihat perkembangan masing-masing jenis produksi dalam 3 tahun ini ya. Ya, di sini terlihat bahwa kopi ini tidak berubah secara signifikan ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa padi ada peningkatan yang cukup banyak ya, cukup tinggi. Sedangkan ini ada yang mengalami penurunan, yaitu jagung ya. Di tahun 95 itu justru mengalami penurunan. Sedangkan yang lainnya ya, yang ketiga ini padi, kedelai, kentang ini mengalami kenaikan ya. Itu diagram garis ya. Oke, selanjutnya diagram lingkaran. Jika dia 2 dimensi atau disebut juga diagram pastel jika dalam 3 dimensi. Diagram lingkaran atau diagram pastel ini sudah tidak asing lagi ya. Dulu Anda sudah pernah membuatnya. Biasanya kita menggunakan bantuan penggaris atau busur ya. Jadi diagram lingkaran ini adalah bentuk penyajian data berupa lingkaran dibagi-bagi. Kita lihat contohnya. Di sini ada data mengenai jumlah penduduk di kecamatan A yang masih sekolah, di mana untuk yang SD itu ada 360, kemudian SMP ada 78, dan SMA 120, dan SMK itu 42. Nah, di sini kita akan menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran atau pastel. Maka jika kita kerjakan secara manual, kita perlu menghitung terlebih dahulu berapa besarnya masing-masing kategori tersebut. Misalnya untuk SD ini 360 dibagi 600, kemudian kita kalikan dengan 360 derajat, itu hasilnya adalah 216 derajat. Atau jika dalam bentuk persentase, maka dikalikan dengan 100%, yaitu hasilnya adalah 60%. Begitupun untuk yang SMP, kita hitung derajatnya untuk menentukan besarnya bagian dari lingkaran tersebut. Kemudian persentasenya kita peroleh hasil 13%, dan untuk SMA-nya itu adalah 72 derajat dan 20%. Kemudian SMK itu 24 derajat atau 7%. Nah, kemudian
Setelah kita menghitung derajat ini, kita membagi lingkaran yang sudah kita buat itu menjadi 4 bagian sesuai besarnya derajat masing-masing kategori ini. Ya, ini data yang tadi kita masukkan di Excel ya, seperti ini. Kemudian kita blok dulu seperti tadi ya, sama insert. Kemudian kita pilih pie ya. Jika diagram lingkaran kita pilih 2D, tapi jika ingin dalam bentuk diagram pastel kita pilih 3D. Ya, saya pilih yang diagram pastelnya ya. Nah, ini bentuknya. Nah, di sini bisa kita ubah jika kita ingin menampilkan berapa persentasenya ya. Seperti hasil perhitungan tadi, kita pilih ini. Nah, muncul ya hasil persentasenya. Jadi SD itu ada 60% ya. Yaitu diagram lingkaran ya. Selanjutnya diagram yang keempat yaitu diagram pencar atau scatter plot ya. Diagram pencar ini adalah diagram dengan gambar yang berupa titik-titik gitu ya. Yang berupa titik-titik yang terpencar-pencar ya, yang cukup banyak. Biasanya diagram pencar ini digunakan untuk melihat keterkaitan atau hubungan antar dua variabel dengan nilai data yang kuantitatif. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita ingin melihat keterkaitan atau hubungan antara pengunjung dan pembeli. Nah, maka di sini kita untuk melihat hubungan ini, maka kita bisa menggambarkannya, menyajikannya dalam bentuk diagram pencar ya. Jadi di sini ada data pengunjung selama 30 hari ini ya. Dalam 1 bulan itu, kemudian dicatat juga banyaknya pembelian ya di suatu toko itu ya. Nah, di sini kita akan membuat diagram pencar, caranya sama. Boleh kita blok dulu ya. Kita blok saja datanya saja. Ya, kemudian insert. Sekarang kita pilih scatter plot ya, yaitu diagram pencar ya. Nah, kita pilih yang gambar yang pertamanya saja. Gambar pertamanya. Ya, nah ini diagram pencarnya. Nah, diagram pencar ini karena di sini kan terlihat banyak ruangan yang kosong ya. Jika kita ingin melihat fokus ke, maka bisa kita setting nih ya. Caranya yaitu kita hilangkan saja. Di sini kita ingin memotong, kita mengambil fokus ke diagram pencarnya saja, maka di sini kita klik ini, kemudian klik kanan, pilih format axis. Nah, di sini kita setting, yaitu kita ubah ininya, kita lihat ya di sini ya, berarti kurang lebih 25, maka minimumnya kita pilih 25, kemudian yang lain kita abaikan ya, close, kita close ya, ini kan ya, jadi nilai nolnya hilang tadi ya. Nah, selanjutnya yang ke sebelah sini ya, maka kita klik yang ininya, kemudian format axis, kemudian kita ubah lagi, minimumnya itu kita tentukan, yaitu tadi mungkin kurang lebih 25 juga atau 20 boleh, yang penting jangan motong gambarnya ya, atau titik-titiknya itu ya. Jadi kita klik fixnya 25 ya, terus ya ini ya, jadi sudah lebih fokus ke gambar diagram pencarnya ya. Nah, jika kita ingin mengubah ini bentuk titik-titik ini, kita klik kanan, kita pilih format data series, kemudian pilih marker option, kemudian pilih build in, kemudian pilih yang titik, bentuk titik ya. Kemudian ukurannya juga bisa disesuaikan jika ingin kecil ya. Ya, saya close. Oke, ya, hasilnya dia berubah menjadi titik-titik ya, seperti itu. Bentuk diagram yang kelima yaitu diagram lambang atau piktogram.
Diagram adalah suatu bentuk penyajian data yang menggunakan lambang-lambang atau gambar ya, dimana lambang atau gambar yang digunakan ini harus sesuai dengan objek yang diteliti. Jadi misalnya jika objek yang kita teliti atau data yang kita kumpulkan itu adalah data mengenai penduduk gitu ya, mahasiswa misalnya, pegawai, maka bisa dilambangkan dengan gambar orang gitu ya. Kemudian jika data kita mengenai data banyaknya bangunan, gedung gitu ya, atau sekolah, maka dilambangkan dengan gambar gedung atau rumah gitu ya, dan seterusnya ya. Kita akan mencoba membuat diagram lambang ini dengan bantuan Excel ya. Jadi diagram lambang ini datanya harus pas ya, jadi tidak bisa jika datanya terlalu detail ya, misalnya 1606 gitu ya, 1507. Nah, kita akan kesulitan ya nanti ya. Untuk di sini caranya sama seperti tadi, kita bisa blok, kemudian insert, kita pilih yang bar ya, kita pilih yang 2D nya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang ya, jadi dia seperti diagram batang yang dibalik ya kalau di Excel ini ya, karena dia emang sederhana. Kemudian Anda klik, pastikan klik di batangnya ini ya, tandanya sudah terklik batangnya, kemudian klik kanan, kemudian pilih format data seriesnya, kemudian pilih fill, kemudian picture or texture fill, kemudian pilih file ya, kemudian cari gambar. Jadi kita sudah harus menyediakan gambar terlebih dahulu ya. Ya, cari gambarnya ya. Di sini saya sudah menyediakan gambarnya di My Document, kemudian gambarnya ya. Gambarnya ya. Diklik, kemudian insert. Oke, ya. Kemudian setelah itu Anda pilih stack. Stack ya. Pilihnya stack. Oke, kalau sudah close. Ya, ini hasilnya ya. Di sini kan satu orang ini, tiap satu orang ini mewakilin 100 misalnya. Jadi kalau untuk yang SMK ini berarti harus ada 9,5 orang gitu ya. Nah, di sini ya kelemahan dari diagram batang ini. Jadi jika dia tidak pas bulat gitu ya, bukan pas di ratusan ya, maka kita akan kesulitan. Nah, kalau 50 masih ya setengah dari 100 ya. Jadi mungkin bisa kita buat gambarnya hanya kepalanya saja atau hanya setengah badannya saja ya. Nah, tapi kalau lebih detail misalnya 910, nah itu kita akan kesulitan. Itu kelemahan dari diagram batang ya. Nah, karena di sini 950 dibagi 100 ya, berarti 9,5 ya. Berarti di sini kita pastikan bahwa ada 9,5 gambar orang ya. Di sini baru 7 ya. Berarti kita bisa tarik ya. Ini kita hapus saja seriesnya. Ya, kita tarik. Ya. Ya, ini 9,5. Jadi SD itu ada 1600 dibagi 100, maka ada 16 gambar orang gitu ya. Kemudian SMP ada 10,5 gitu ya. Seperti itu diagram lambang ini ya. Jadi pada diagram lambang ini ketelitiannya itu sangat rendah karena jumlah pasti secara detailnya itu tidak dapat terlihat. Itu kelemahannya. Ya, demikian materi mengenai penyajian data dalam statistika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.